Ya bisa berdampak, bisa jadi kecemasan, bisa jadi tidak percaya diri, karena tugasnya orang ini yang menjadi pelaku adalah membuat anak ini untuk terikat pada dirinya. Kalau dia punya misalnya foto-foto dalam keadaan apa dan sebagainya sebagai anak yang masih kecil, dia tidak berani untuk sampai hal itu ketahuan oleh halayak ramai, sehingga dia mengikuti apa yang dikatakan orang itu, menakut-nakuti. Kemudian biasanya orangnya seperti ini menjauhkan anak ini dari keluarganya, dari lingkungannya, dari temannya dan sebagainya, sehingga sangat tergantung hanya pada satu orang ini saja gitu. Dan itu kalau kemudian dia lakukan intimidasi, manipulasi dan sebagainya, pasti efeknya negatif pada si korban. Bisa dia punya kecemasan yang tingkat tinggi, bisa kemudian stres yang luar biasa, akhirnya depresi, bisa macam-macam. Awalnya dilihat sebagai sesuatu bentuk, misalnya orang ini sangat cinta sama saya, dia peduli pada saya, dia kasih kata-kata manis kepada saya diberikan banyak hal yang saya tidak dapat dari orang tua saya. Tapi lama-lama ini yang kemudian membantu orang yang jahat ini untuk mengikat korbannya gitu. Bun, berarti ini kan dari cerita yang dia sudah versikan ya di media sosial, bahwa di buku Broken String ini dia itu termasuk salah satu korban, bukan salah satu, maksudnya dia menjadikan maksudnya berisikan bahwa kisah pahit si Aureli ini menjadi korban grooming. Nah, korban grooming itu sangat bahaya apa seperti apa ini, Bun? Ya bahaya, karena itu tadi nggak mungkin orang yang jadi korban ini sebetulnya ini mungkin udah terjadi zaman dulu juga udah ada, tapi kemudian nggak pernah zaman dulu nggak ada media sosial diupload. Kalau sekarang kan diupload, kemudian bisa bikin buku. Nah, tapi kalau zaman dulu mungkin tidak kelihatan, tapi kemudian pada waktu kita mengatakan bahwa orang ini kemudian mengintai satu orang ini sebagai korban, itu pasti sudah menggunakan analisa yang luar biasa tentang media sosialnya anak ini. Makanya hati-hati dalam mengupload sesuatu, karena bagi orang di luar sana, predator itu akan menjadikan senjata untuk bisa mendekati orang-orang yang seperti ini. Bun, berarti seharusnya seperti apa sih, Bun? Apalagi kan ini Aureli baru mengungkapkan di buku itu tahun ini ya, bahwa buku itu kan isinya soal mengenai tentang masa lalu dia yang kelam. Nah, itu cara untuk supaya tidak teringat lagi dalam memori ataupun pikiran, seharusnya seperti apa sih, Bun, yang dilakukan? Apalagi kan ini masa lalu yang memang bisa dibilang itu sangat pahit dan bisa dikatakan bahwa ini bisa mengenai mental tuh cukup lama. Seperti apa, Bun? Kalau dihilangkan sama sekali, kalau menurut saya sih nggak mungkin ya. Yang ada, apakah dia bisa memiliki daya lenting atau bangkit kembali dalam situasi yang sudah terpuruk ini. Kalau saya melihatnya dengan dia bikin buku, berani terbuka kepada orang untuk kemudian mengatakan bahwa saya sudah siap, saya sudah kuat untuk kemudian menghadapi. Karena pada waktu kita mengupload sesuatu, kita juga harus sudah siap bahwa ada yang pro dan kontra. Kenapa anak kayak umur 15 tahun kok bisa terjerat seperti itu? Pergaulannya seperti apa? Itu pasti akan nanti ada pesan-pesan negatif dari netizen. Harus sudah siap dulu. Nah, kalau sudah bikin buku dan sudah siap, menurut saya itu artinya kemampuan dia untuk bangkit dari situasi yang terpuruk ini sudah berjalan. Yang jangan sampai terjadi adalah kalau sudah terpuruk tidak bisa bangkit lagi gitu. Tapi kalau dilupakan sama sekali nggak mungkin, karena ini perjalanan hidup. Yang bisa ada adalah menggunakan masa lalu ini untuk sebagai proses belajar. Bun, mungkin ada pesan, Bun, untuk Aureli seharusnya seperti apa, Bun? Kalau menurut saya, memang kita harus tahu bahwa kalau sudah melalui child grooming, di mana anak sudah diintimidasi, diberikan hal-hal negatif tentang dirinya, yang dibentuk kembali adalah konsep dirinya. Konsep diri itu gambaran orang tentang dirinya. Kalau gambaran dirinya itu harus jelas bahwa walaupun saya sudah diperlakukan seperti itu, tapi saat ini saya masih bisa bangkit, masih bisa bekerja, masih bisa eksis, masih bisa berkarya, jadi gitu. Itu harus membuat dia bangkit untuk menggambarkan gambaran diri yang positif. Lalu kemudian harus punya self esteem, harga diri yang positif. Dari gambaran diri itu kemudian bisa jadi self esteem. Dari self esteem bisa jadi self efficacy, keyakinan dirinya jadi lebih baik. Lalu baru percaya diri dan menghilangkan semua kecemasan, trauma dan sebagainya. Berarti social support atau lingkungannya dia, orang tua, mungkin suaminya sekarang, teman-temannya, harus menjadi social support yang positif bagi anak ini.